saya akan menyampaikan materi tentang sistem saraf dan otot. Sistem saraf dan sistem otot adalah dua komponen yang penting. Bekerja sama untuk memungkinkan kita bergerak, merasakan dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Mari kita jelajahi lebih dalam bagaimana keduanya saling melengkapi dan menciptakan kemampuan yang luar biasa. Selanjutnya, sistem saraf pusat kendali tubuh yang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, otak adalah pusat pengendali sistem saraf di mana informasi diterima, diproses dan dikirimkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, saraf tepi. Saraf tepi menghubungkan otot dan sumsum tulang belakang di seluruh tubuh, memungkinkan komunikasi dua arah. Yang terakhir, sistem otomatis. Sistem saraf otonom mengatur fungsi tubuh yang tidak sadar seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Otot merupakan mesin penggerak tubuh yang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, struktur otot. Otot terdiri dari serabut-serabut yang dapat berkontraksi dan relasi memungkinkan gerakan. Yang kedua, jenis otot. Ada tiga jenis otot utama: otot rangka, otot jantung, dan otot polos, masing-masing dengan fungsi berbeda. Yang terakhir, penggerak. Ketika otot berkontraksi, mereka menarik tulang yang terhubung sehingga tubuh dapat bergerak. Selanjutnya, sinergi saraf dan otot. Yang pertama, impuls saraf. Saraf mengirimkan elektrik ke otot, memicu kontrak dan gerakan. Yang kedua, sinapsi neuromuskuler. Sinapsi neuromuskuler adalah titik temu di mana ujung saraf berinteraksi dengan otot. Yang ketiga, kontraksi otot. Kontraksi ketika impuls saraf tiba, otot bereaksi dengan kontraksi, memungkinkan gerakan yang terkontrol. Koordinasi saraf dan otot ada tiga. Yang pertama, refleks. Refleks adalah respon otomatis dan cepat terhadap stimulus, dikontrol oleh sistem saraf. Yang kedua, respon otot. Otot beraksi dengan kontraksi atau relaksasi untuk menghasilkan respon yang tepat. 3. Umpan balik. Informasi sensorik dikirimkan kembali ke otak untuk memastikan respon yang tepat. Selanjutnya, gangguan pada saraf dan otot ada tiga. Yang pertama, penyakit saraf seperti multisklerosis merusak kemampuan saraf untuk mengirimkan impuls dengan benar. Yang kedua, kelainan otot seperti distrofi otot menyebabkan kelemahan dan ketidakmampuan otot untuk berkontraksi. Yang ketiga, cedera. Cedera pada saraf atau otot dapat mengganggu fungsi dan gerakan yang normal. Selanjutnya, menjaga kesehatan saraf dan otot, yaitu ada tiga. Yang pertama, nutrisi seimbang. Konsumsi makanan bergizi untuk mendukung fungsi saraf dan otot yang optimal. Yang kedua, aktivitas fisik. Olahraga teratur membantu menjaga kekuatan dan kesehatan otot. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Tidur yang cukup memungkinkan sistem saraf dan otot untuk memulihkan diri. Selanjutnya, menghargai sistem saraf dan otot. Sistem saraf, pusat kendali dan koordinasi tubuh. Sistem otot menggerakkan dan memungkinkan semua gerakan. Sinergi, bekerja sama erat untuk memungkinkan fungsi dan gerakan yang kompleks. Dengan memahami dan menghargai sistem saraf dan otot, kita dapat lebih menghargai keajaiban tubuh dan menjaga kesehatan secara keseluruhan.